Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Agus Purnomo SH MSI, sekaligus membuka TOT secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Adinda tercinta Pak Tri selaku Kepala Datang Dinas Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati calon Kepala Kemenak Kabupaten Jombang, Amin. yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Jombang, juga selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang saya hormati narasumber. Ada dua ini ya, Bu Yayu sama Bu Amil. Saya hormati pengurus panitia dan seluruh peserta TOT yang berbahagia. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bermuasalah bersama. Mari kita niati pertemuan kita. Yang pertama adalah bersilaturahim. Kalau niat kita bersilaturahim, insya Allah semua yang ada di depan saya ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika meninggal nanti husnul khatimah. Yang kedua, mari kita niati sama-sama thalabul ilmi, mencari ilmu, karena secara khas banyak hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menekankan kaitan dengan mencari ilmu ini. Bahkan ada yang bagi umat Islam itu wajib thalabul ilmi. Mohon maaf kalau salah ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimatin, wajib gitu. Ibu bapak dan saudara sekalian, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa keberadaan COVID-19 di Kabupaten Jombang sampai saat ini itu masih belum stabil, ibu sekalian. Masih fluktuatif. Tertanggal 28 yang zonanya putih itu Pelandakan, Kudu, dan Mesihan. Tanggal 28 kemarin semuanya zonanya masih zona orange. Saya berharap kepada ibu bapak sekalian, ini setiap ada pertemuan selalu saya sampaikan, tolong taati protokol kesehatan dimanapun berada. Saya sidak di beberapa kata pendidikan, bahkan mohon maaf masih ada guru yang mengajar itu maskernya dilepas, diturunkan. Padahal kita ingat pada saat awal-awal COVID-19 yang ada klaster di Kemenak itu ya, itu gara-gara narasumbernya tidak menggunakan masker, sehingga seluruh peserta kena itu waktu di asrama haji Sukolilo. Kadang kita sembrono ketika kita sudah divaksin, baik dosis 1 maupun dosis 2, seolah-olah kita itu sudah kebal. Tapi kemarin istrinya Gubernur Jawa Barat sudah divaksin, ternyata juga masih kena COVID. Maka panjenengan jadi garda terdepan untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan ini betul-betul mari kita jaga bersama.
Begitu susahnya ibu bapak sekalian, manakala kita mau melakukan pembelajaran tatap muka. Kita bertiga ini, Pak Tri, Mas Arif, saya menyampaikan di depan Forkopimda, meyakinkan bahwa kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan mentaati seluruh protokol kesehatan. Dan alhamdulillah tanggal 6 kemarin kita sudah kompak Kemenag dan dinas secara kolektif bersama-sama melakukan pembelajaran tatap muka. Kekompakan penting, kebersamaan penting, soliditas, kolaborasi antara satu dengan yang lain juga sangat penting. Ketika kita bersama-sama ingin mewujudkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Jombang ini terus meningkat. Kasus nasional sampai saat ini masih di atas 4.500. Bahkan mulai tanggal 6 besok ada penyekatan. Masa saya saja, mohon maaf karena rumah saya ini Lamongan, mau kunjung orang tua saja nggak bisa karena di utara Kabul itu disekat dengan shift 3 kali, Satpol PP, kepolisian, TNI, perhubungan. Di sana akan menjaga full selama 24 jam sampai tanggal 17. Sangat luar biasa. Ini karena kesadaran masyarakat masih sangat rendah, ibu bapak sekalian. Ketika ada kegiatan-kegiatan dengan tidak bisa semua mantan macam-macam, ya memang kesadarannya masih rendah. Walaupun toh di Jombang ini beberapa hari ini sudah rata-rata itu 7 sampai 10 lah kasus COVID-19. Tapi ranking kita di Jawa Timur masih di angka 8, masih belum bisa menurun. Jadikan bapak sekalian contoh teladan kaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, tentunya saya sudah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada PGRI yang telah melaksanakan kegiatan TOT. Mungkin ini TOT termurah di dunia. Selama 4 hari cuma mengeluarkan biaya 50.000. Isai orang sing nyang barang gitu. Informasi dari Pak Cum, 50.000 itu masih ada yang ngawal. Semoga kegiatan dengan biaya yang sangat murah ini mendapatkan ilmu yang betul-betul bermanfaat dan barokah. Kalau memang bisa difasilitasi dengan menggunakan dana pos, monggo silakan. Memang ada ruang terkait penggunaan dana pos untuk sumber daya manusia. Tentunya hari ini ibu bapak sekalian, calon trainer, calon pelatih akan mendapatkan transfer ilmu dari narasumber. Panjenengan akan mendapatkan ilmu dari sisi pengetahuan maupun keterampilan agar panjenengan semua lebih cakap, lebih menguat dari sisi kemampuan. Kalau kita bicara PLT, tentunya para narasumber akan memberikan materi 3 tahap yang saya tahu. Yang pertama akan melatih panjenengan semua untuk bisa melatih orang lain dengan baik. Yang kedua, narasumber akan mentransferkan ilmunya bagaimana menyusun materi pelatihan sehingga dengan kita nanti bisa menularkan ya bahasa Indonesia, mengimbaskan kepada orang lain.
Yang ketiga, narasumber akan mentransformasikan ilmunya. Bagaimana panjenengan bisa menyusun kurikulum training, menyusun silabus training yang nantinya juga akan jenengan apa tadi? Tularkan tadi, imbaskan kepada yang lainnya. Tolong ibu bapak sekalian ikuti kegiatan ini dengan rasa tulus, ikhlas, dohirnya di sini, batinnya juga di sini. Jangan sampai dohirnya di sini, tapi batinnya di sana. Bikin utang misalnya. Sama, saya juga punya utang. Tapi untuk saat ini utang dikesampingkan dulu. Mikir kegiatan-kegiatan yang lain, sampingkan dulu. Fokus bahwa panjenengan akan mendapatkan ilmu yang nantinya akan panjenengan sampaikan ke orang lain. Yang terakhir, ibu bapak sekalian, tentunya kegiatan ini semoga bisa membawa manfaat, karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Dan tadi katanya Adinda Patri, jadi Adinda tetap ada Paknya, Pak. Kalau mutasi di cabang dinas itu 2 tahun dan mutasi dapat dipastikan ya Pak. Ya kita doakan semoga Pak Tri sebelum mutasi, karena informasi yang saya peroleh Pak Tri ini sudah ikut asesmen untuk S2. Kita doakan semoga beliau bisa mendapat S2 ini. Dari sisi rezeki katanya saya lebih banyak. Dari sisi pendapatan itu sekalian, karena teman saya di biro hukum untuk di Jawa Timur itu juga dekat sama saya. Memang di sana dari sisi pendapatan tunjangan kinerjanya itu dibandingkan dengan kabupaten memang sangat jauh sekali. Bahkan eselon 2 itu kalau tidak salah ada yang mendapatkan sampai 90 juta per bulan. Makanya tidak salah ketika Pak Tri berusaha untuk ikut asesmen dan ingin mendapatkan eselon 2. Dan mutasi itu memang suatu hal yang biasa. Kadang guru tahu BPJS katanya Pak Agus itu kalau di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, ketika ada guru yang bermasalah itu nggak dipindah dulu, langsung dipindah. Padahal selama ini rata-rata guru itu dari sisi kerjanya di satuan pendidikan itu lebih dari 2 tahun. Kalau kita melihat menggunakan analogi, seorang eselon 2 itu minimal 2 tahun, maksimal 5 tahun itu harus pindah dari tempat kerjanya ke UPD yang lain. Saya harapkan ini adalah suatu bentuk penyegaran, begitu juga para ibu bapak guru ketika dipindah dijalanilah dengan baik. Saya yakin tujuan memindah itu bukan karena benci, tapi memindah itu karena cinta dan sayang kepada ibu bapak guru sekalian. Memang tugas panjenengan sangat berat. Kitab panjenengan itu ada di Undang-Undang 14 tahun 2015. Ini betul tentang apa itu? Apa? Undang-Undang 14 tahun 2015. Ini kitab panjenengan semua. 2005. Apa itu? 14 2005. Nah, undang-undang pendidikan dosen semua ini wajib tahu. Karena ibu bapak sekalian, bahwa tugas utama seorang guru itu ada di undang-undang itu.
kita mari saling mengingatkan. Kan pasti tugas utama seorang guru itu ayo sama-sama. Tadi kalau Pak Jum bicara jel-jel, sekarang kita sama-sama, apa sih tugas seorang guru menurut Undang-Undang 14 tahun 2005? Tugas utamanya mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Berat itu bahwa sekalian tugas panjenengan itu. Jadi bagaimana bisa membawa peserta didik kita itu ke depan pandai, pintar, terampil, kompetitif, berkarakter, ya, membawa anak kita memiliki akhlak, berakhlakul karimah. Itu harapannya orang tua. Bagaimana panjenengan bisa membawa peserta didik itu ke situ? Sekolahan begitu ada pandemi, orang tua anaknya belajar di rumah, ampun semua. Makanya saya ingat ketika ada peristiwa di Sumberono, ada dari Sumberono kan, guru SD Sumberono. Masa peserta didik diajari untuk sholat, dibenarkan ketika rukuk, dibenarkan ketika sujud, bilang sama orang tuanya katanya dijunjung sehingga masuk ke ranah hukum, dilaporkan ke Polres. Saya prihatin. Tapi sekarang baru merasakan orang tua begitu susahnya seorang guru ketika tadi mengajar sampai menilai anaknya ketika belajar di sekolah. Semoga itu jadikan pelajaran bagi orang tua. Sedikit saja dipegang sudah dilaporkan dan tidak ada terjadi lagi di Kabupaten Jombang. Maka tadi di BKRD itu ada bidang LKPN. Harapannya nanti ketika ada masalah-masalah seperti itu cepat tanggap sikap sehingga tidak terjadi permasalahan hukum apalagi sampai ke meja uji. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kiranya itu lomba pidato yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Tolong mengikuti kegiatan ini penuh dengan keseriusan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan TOT selama 4 hari saya secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agus Purnomo SHMSI telah memberikan sambutan serta membuka TOT secara resmi.